عليه وسلم حضرة سيدتنا خديجة الكبرى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري حضرة الروضة حضرة الشيخ محمد الأجيل حضرة الشيخ سلمان المدني حضرة مهدي أحمد بن زيد إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي معاذ بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سكب بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة عمر الأبوظ حضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ محمد الشرف بن حضرة الشيخ ويشمل عمر بن حضرة الشيخ عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد من بدر بن جلي ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذرية من الله على درجات في الجنة والبادة حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على هدى وسبب ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقوى والأمر والغنى والموت على دين الإسلام بذا محنة لأهلك يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin. Assalamu daripada kita nasihat ibad. Wal maqalatu khamisatu asyrata, ada perkataan yang ke-15 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, alamat syaqawati arba'atun. Sabda Nabi kita bahwasanya tanda daripada orang yang celaka ada 4 macam. Minal umur, daripada perkara-perkaranya. Yang pertama, nisyanul dzunubil maliyati, adalah melupakan dosa yang pernah dilakukan. Wa nisyanul hasanatil maliyah, padahal dosa yang dilakukan itu min ghairi nadabin 'alaiha, dengan tanpa menyesal melakukannya. Wa hiya ay wal halu annaha indallahi ta'ala mahfuzatun, walhal bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukannya itu mahfuzatun, tersimpan, ay mahfuzatun, tercatat, bi adadiha, di sisi Allah Ta'ala dengan bilangannya, wa zamaniha, dan waktunya, wa mahalliha, dan tempatnya. Jadi tidak bisa dilupakan waktunya, tempatnya, masanya, jumlahnya. Kalau kita pernah mengalir orang kemudian melupakan, atau bahasa kajian ada tahu lagi, tidak pernah, tidak sempat minta halal, minta ridho. Wa nikrul hasanatil madiyati bil qalbi, yang kedua menyebutkan segala macam kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, kemudian bangga dalam hatinya. Wala yadri aqbilat ay al-hasanatu amruddat, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Tidak tahu lagi statusnya diterima atau tidak. Kemudian imum bangga terhadap kebaikan yang pernah dilakukan. Dia apabila kita pernah melakukan kebaikan, jangan lupa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya, yang ketiga pandangannya kepada orang yang lebih di atas di dunia, pada memiliki dunia. Artinya orang kaya berangan-angan pakai juga dan tidak tercapai. Bi anna tuma'an nazari ilaiha wa lam yarda bil qismati, dan pandangannya itu tidak kesampaian
sehingga tidak ridho bil qismati dengan segala pemberian dari Allah Ta'ala. Baik kurang nyaman anak yang itu, tapi kata kawan menuruti, sehingga apa? Tidak ridho dengan pemberian fisik dari Allah Ta'ala. Wa nazaruhu ila man dunahu bidin. Yang keempat adalah kurangnya perhatian atau pandangannya itu kurang terhadap perkara-perkara agama. Ai amal sholihan, termasuk kurangnya perhatian, dia tidak pernah menggawi amal yang sholih. Walam yashkurillah, dan tidak pernah bersyukur kepada Allah ala ni'amin, atas semua nikmat amalan nafsihi yang dikerjakan oleh dirinya. Masalah agama tidak diperhatikannya, masalah belajar tentang ilmu tidak diperhatikannya. Yang diperhatikannya masalah menghitung duit. Bila menghitung duit lancar, sedikit selisihnya tahwilnya, itu hitungnya terlibat ya duitnya, tetap dua. Tapi masalah agama dia tidak terlalu memperhatikan. Yaqulullahu aradtuhu ila iyyahu 'ani dunya wa i'anati iyyahu 'ala ta'ati. Allah Ta'ala berfirman, aradtuhu, kata Allah Ta'ala, aku kandang seperti itu, iyyahu, kepadanya lah, menjauhi 'ani dunya, daripada kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan kehidupan dunia. Artinya senang boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Senang boleh dengan kelezatan dunia, tapi ingat perbuat doa kita kepada Allah Ta'ala jangan dilupakan. Wa i'anati iyyahu 'ala ta'ati, dan pertolonganku kata Allah Ta'ala kepadanya 'ala ta'ati, supaya si hamba itu menggawi taat. Wa kam yuridni birridha, tetapi tidaklah menghendaki kepadaku mereka tadi, hambaku itu kata Allah, birridha, dengan ridhonya, wa syukri, dengan bersyukurnya. Fataraktuhu, maka kata Allah Ta'ala, aku biarkan akan dia, bitarki nusrati, dengan tidak menolonginya. Kalau tidak tahu urusan agama, kalau tahu ya Allah Ta'ala, aku tidak menolonginya. Wa alamatul sa'adati arba'atun, dan bermula tanda-tandanya orang yang bahagia. Ya, bedanya celaka, pastinya bahagia, berlawan-lawan. Arba'atun minal umur, ada 4 daripada perkara-perkara itu. Yang pertama, zikrul dzunubil madiyati bi nadami wal istighfar, selalu merenungkan, mengingat-ingat dosa-dosa yang telah dia lakukan, bi nadam, dengan menyesali, wal istighfar, dan meminta ampun atau mengucap istighfar. Misalnya pada kabupaten berbicara mengingat dosa yang telah lalu, astagfirullah, mereka ingat. Artinya bi nadam, artinya untuk ngasih mengingat. Wa nisyanul hasanatil madiyati, tanda orang yang bahagia yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Artinya segala macam kebaikan yang dilakukan jangan diingat-ingat. Ini pas waktu perubahan, jangan mata ke atas, mata melihat ke plafon gitu. Ada 3 kawan terkisah lagi, terkisah macam kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Ka'annaha lam ta'minhu li'annaha la takhru min
Karena sungguhnya tidak akan terjadi yang demikian itu, dan tidaklah pernah sepi daripada sifat-sifat tercela. Jadi misalnya mengingat kebaikan, nanti sifat tercelanya muncul. Artinya apa? Bangga diri atau pamer. Wa nazaruhu ila man fawqahu fid-din. Yang ketiga, pandangannya, perhatian terhadap urusan-urusan agamanya sangat tinggi. Urusan agama di nomor satu wafatnya. Masalah hubungan urusan selain urusan agama di nomor dua wafatnya. Fayaqtadi bihi, maka adalah fayaqtadi bihi, dia ikut dengan urusan agama tadi. Wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Yang keempat, pandangannya tidak terpengaruh dengan kelezatan dan keindahan gemerlapnya kehidupan dunia. Artinya dia hidup di dunia aja, kelezatan, kenikmatannya dia anggap seperti lalu saja, seperti air yang mengalir, tidak terlintas di dalam hatinya, tidak terkait. Kalau kita melihat macam-macam, wah bagusnya, karena hati hendak juga. Melihat seperti itu, lewat saja. Menyangka itu lewat saja, niscaya tidak akan sakit hati. Bila terkait di hati, maka akan tergantung, maka muncul nanti penyakit hati. Fayashkurullahu ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi. Oleh karenanya maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak terpengaruh dengan beberapa keindahan dunia. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua nikmatnya yang diberikan Allah Ta'ala padanya, yang ada alaihi, atas dirinya. Kayak hidupnya tidak terkait macam-macam. Wal maqalatu sadisatu asyara, perkataan yang ke-16, maqalah anil ba'dil hukama'i, daripada sebagian ahli hikmah menyebutkan anna sya'irul imani a'lamahu arba'atu, bahwasanya tanda iman itu arba'atun, 4 macam, minal a'mali, yang disertai dengan perbuatannya. Yang pertama at-taqwa, tanda iman itu at-taqwa, bahwa bitta'ati adalah urusan dalam berbuat taat. Yang sesungguhnya kita sudah tahu apa yang arti takwa tadi, yang sering kita dengar pada waktu khatib khutbah. Adalah kita bertakwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pekerjaan takwa sulit. Nabi ucapannya nyaman. Yuradu bihi al-ikhlas, yang pertama dimaksud dengan takwa pada berbuat taat itu adalah al-ikhlasu, dengan ada modalnya ikhlas. Wabil maksiati, pada perbuatan yang dilarang, yuradu bihi, yang dimaksud dengan takwa itu bitarki, dengan meninggalkan, wal hadari, dan selalu waspada, berhati-hati. Ujar Bang Nabi, waspadalah, untuk atas sebelah yang dulu RCTI, waspadalah. Wakilah huwa muhafazatu adabis syari'ati, dan dikatakan orang bahwa yang namanya takwa itu menjalankan perkara atau adab-adab syariat agama. Wakilah wal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ada yang mengatakan takwa itu adalah mengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak baik perkataan, mengikuti perkataan Nabi, sabda Nabi, wa fi'lan, dan mengikuti segala pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi. Wal haya'u, yang kedua tanda daripada
iman itu al-haya'u, ada sifat malu. Wa huwa naw'ani, yang namanya haya itu ada dua. Nafsaniyun, ada yang namanya haya itu nafsaniyun namanya. Wa huwa alladhi khalaqahu Allah Ta'ala fi nufus. Sifat haya yang nafsani itu adalah Allah Ta'ala menciptakannya fi nufus, di dalam diri manusia. Kulluha, setiapnya atau semuanya. Jadi semuanya manusia diciptakan Allah Ta'ala sifat hayanya, sifat malunya. Min kashfil awrati, daripada membuka aurat. Membuka aurat malu. Wal jima'i bainan nas, dan berhubungan suami istri di hadapan manusia. Malu lah. Jadi malam hari dalam kamar ada apa? Itu sampai punya binatang ada bapaknya, yang supan datang yang kucing misalnya, tengah jalan. Hubungan suami istri ada bapaknya. Jadi sifat malu yang semua dimiliki manusia itu adalah nafsani. Wa imaniyun, yang kedua ada yang namanya haya itu imani. Wa huwa an yamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi. Ini khusus tertegah orang beriman, malu orang beriman daripada mengerjakan yang dilarang, khaufan, karena takut minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan orang banyak. Yang iman nafsanya tadi keseluruhan ada punya sifat malu. Tapi kalau iman ini khusus orang beriman. Yang ketiga, wasyukru wa tsana'u 'alal muhsinin. Ketiga adalah yang namanya tanda iman itu bersyukur. Maksud bersyukur di sini berterima kasih atas segala apa yang kepadanya, kepada Allah, dari semua nikmat yang diberikannya, baik yang kecil atau yang besar. Fal 'abdu yashkurullaha ay yathna 'alaihi. Jadi Allah tanpa nikmat yang kecil tidak bersyukur. Diberikan nikmat Allah tanpa besar tidak bersyukur juga. Yang keempat tandanya daripada iman itu was-sabru. Di bagian yang empatnya mengalami semua. Takwa kali, haya kali, syukur kali, sabar yang terakhir. Kalau syakwa, meninggalkan mengadu, berlapor, min alamin, daripada rasa sakitnya, al-balwa, segala macam bala, li ghairillah, tanpa selain, kepada selain Allah Ta'ala. Wa yanbaghi lana an nad'uwa bidu'ain, dan sepantasnya lah apabila kita mendapatkan daripada musibah atau bala, an nad'uwa, bahwasanya berdoa, bidu'ain, dengan suatu doa. Sebagaimana riwayat daripada doa Tamimun Ad-Dari Ibnu Hubaibin alladhi 'allamahu. Tamim Ad-Dari Ibnu Hubaibin ini pernah dilajari kepadanya doa oleh siapa? Sayyidul Khadir alaihissalam. Dilajari doanya oleh Nabi Khidir alaihissalam inda ruju'ihi minal ardi sufla, ketika adalah kembalinya Tamim Ad-Dari bin Hubaibin minal ardi sufla, dari bumi yang ke paling bawah. Bisa tadi akhadahul jinnu iyyahu ilal madinati syarifati wa huwa, dengan sebab menculiknya oleh jin kepadanya ilal madinati syarifah, sampai membawa ke Madinah. Jadi Imam Tamim Ad-Dari ini, Ibnu Qayyim ini pernah diculik oleh mangsa jin. Lalu setelah beliau selamat dari bangsa jin ini, bertemu Nabi Khidir,
Kemudian Nabi Khidir mengajarkan doa dengan doanya, Allahumma qanni'na bima razaqtana. Doa Nabi Khidir yang diajarkan kepada Tamim Ad-Dari. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang telah Dia beri rezeki kepada kami. Wa'asimna min haitsu nahaitana, dan perhalah kami daripada cara dari segi yang Dia larang kepada kami. Wala tuhawwijna ila man aghnaytahu, dan janganlah tidaklah kami menghajatkan kepada selain Dia, wahai Allah Ta'ala, man aghnaytahu, anna akan orang yang berkaya kepada kami. Wahsyurna, dan kumpulkanlah kami fi zubrati, pada golongan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bikasihi pasqinan, dan dengan gelasnya Nabi itu pasqinan, mengambillah kami minuman. Wa min ma'asika jannibna, dan daripada perbuatan yang kami lakukan itu yang dilarang, jannibna, jauhkanlah kami. Wa 'ala taqwa amantana, dan atas takwalah Engkau wafatkan akan kami. Wa lidzikri alhimna, dan dengan berzikir kepada Engkau berikanlah kami petunjuk. Wa min warathati jannatin na'im, dan masukkanlah kami termasuk daripada pewaris jannatin na'im. Faj'alna wa as'idna, jadikanlah kami dan berikanlah kami kebahagiaan. Wala tusqina, dan janganlah biar itu mencerahkan kami. Ya dzal jalali wal ikram, Allah Ta'ala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang diajarkan kepada Tamim bin Ubaid. Panjang doanya, baca. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangkal iman itu, dirwatul imani arba'u khilalin, pangkalnya iman itu ada 4. As-sabru lil hukmi, pangkal iman yang pertama sabar terhadap keputusan Allah Ta'ala. Warridha bil qadari, yang kedua ridha atas ketentuan Allah kepadanya. Wal ikhlasu lit tawakkuli, yang ketiga ikhlas dalam segala bentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Wal istislamu lirabbi tawarrunai, yang keempat segala urusan perkara dunia atau akhirat hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia sudah ada pekerjaan, kemudian pekerjaan itu tiap hari hasilnya beda-beda, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian urusan perkara yang wajib dikerjakan, digawi, setelah itu serahkan pekerjaan yang wajib yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pangkalnya iman. Wal maqalatu sabi'atu asyrata, adapun maqalah perkataan yang ke-17 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-ummahatu ay al-usul arba'u, bermula pangkal sesuatu itu juga kata Nabi, dasar sesuatu itu arba'atun, ada 4. Yang pertama ummul adwiyati, itu adalah pangkalnya segala obat. Wa ummul adabi, yang kedua pangkalnya adab atau akhlak. Wa ummul ibadati, yang ketiga pangkalnya segala ibadah. Wa ummul amani, dan yang keempat adalah pangkalnya segala macam cita-cita atau angan-angan. Fa'umul adwiyati, maka bermula daripada pangkalnya dari obat itu. Apa pangkalnya obat? Qillatul aqli, mengurangi makan.
malam hari, padahal siang hari sudah gurih. Habis isya makan langsung menguap, padahal siang hari gurih waspada. Di pangkalnya obat mengurangi makan. Bila banyak makan, banyak jual resikonya. Ya. Tadi menguap. Yang kedua, rancang sering ke WC. Ada yang kurang habis makan keheran. Nanti diisi langsung dibuang. Bila habis makan langsung dibuang. Ya kan? Habis saya sudah diisi buang. Qillatul akhlaq. Yang kedua, wa ummul adami, bermula pangkalnya daripada adab atau akhlak itu apa? Disebutkan di sini qillatul kalami, mengurangi berbicara, sedikit berbicara. Pakahratul kalami tanfil adab, berbicara banyak tapi yang perlu. Bila tidak perlu tidak boleh kurang berbicara. Wa umul ibadati, kemudian yang ketiga, pangkalnya semua ibadah. Qillatul dunubi, itu adalah menjauhkan diri daripada segala macam dosa. Dunubi tanfil ibadah, adapun dosa itu yang menghalangi perbuatan ibadah. Allati hiya, karena ibadah itu apa? Ta'zimullah, adalah membesarkan, mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita beribadah sama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa umul amani as-sabru, adapun yang keempat pangkalnya daripada cita-cita itu, angan-angan itu, as-sabru adalah bersabar. Angan-angan tidak tercapai, bersabar. Yang biasanya angan-angan itu akan tercapai. Wa huwa habsud nafsi, itu menahan diri anil jazai, dari berkeluh kesah. As-sabru amaru minas sabir, maka bermula yang namanya sabar itu lebih pahit dari nama sabarnya. Nama sabarnya tidak biasa, tapi gawi sabar itu lebih pahit. Wa yuqalu bis-sabri tanalu ma turidu, dan dikatakan yang namanya sabar itu memperoleh ma turidu, apa yang diinginkannya, tapi sabar perlahan-lahan. Wa bittaqwa yurinu lakal hadida, dan dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala itu adalah melembutkan al-hadida, sesuatu yang keras seperti kerasnya besi. Wal maqalatu tsaminatu asyrata, perkataan yang ke-18, qala sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi bersabda, arba'atu jawahir, ada 4 macam perkara yang menjadi permata. Wahiyya libasut ta'ati fi jismi bani Adam, yang ada pada tubuh manusia. Yuziluha arba'atu asya, yang sewaktu-waktu dapat hilang dengan 4 perkara. Yang 4 permata itu bisa hilang dengan 4 perkara. Apa yang pertama? Yang menghilangkannya minasifatil malmumati, dari sifat-sifat yang tercela. Amal jawahiru, yang pertama, adapun yang namanya permata manusia itu apa? Fal aqlu, mempunyai akal. Dia orang berakal sama isi permata. Wa huwa jauharun ruhaniyun, akal itu adalah permata dalam rohani. Kalau Allah, yang diciptakan Allah Ta'ala,
muta'alliqan yang berhubungan bi badanil insan dengan badan manusia. Bila punya akal berhubungan dengan badan manusia. Bila hilang akal berarti salah satu permata manusia hilang. Atau orang gila. Apa matanya? Tidak tahu seroman ini. Atau rumah dari seroman. Namanya apa itu? Baju tiang. Atau lima dari cermin. Ada apa ya? Wadinu yang kedua yang termasuk permata manusia adalah ad-dinu, agama. Wa huwa ma yad'u ashabal uquli. Itu adalah yang dipanggil oleh orang yang mempunyai akal ila qabuli, kepada yang diterima bahwa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah tidak ada agama berarti hilang permata manusia. Wal haya'u yang ketiga adalah permata manusia ada sifat haya. Al haya bisa lenyap, bisa hilang dengan apa? Dengan toma. Jadi haya bisa hilang dengan sifat toma. Wal amal khalisu yang keempat termasuk permata manusia, amal-amal yang soleh, amal-amal yang ikhlas. Fal-ghadabu yuzilul aqla. Kenapa? Apabila hilang permata, maka ghadab sifat marah, yuzilul aqla, menghilangkan akal pikiran yang baik. Atau sifat-sifat yang kada baik muncul akan menghilangkan akal-akal pikiran-pikiran yang tidak baik. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Muawiyah, "Ya Muawiyah," kata Nabi, "wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadab." Jauhilah olehmu akan daripada sifat marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman. Maka sungguhnya yang namanya marah itu yufsidul iman, adalah bisa merusak iman seseorang. Kama yufsidus sabru al-asala, sebagaimana merusak cuka akan madu. Rawahu al-Baihaqi, riwayat daripada Imam al-Baihaqi. Wal hasadu, kemudian Nabi berpesan kepada Muawiyah, dan jauhilah dua al-hasad, dengki. Wa huwa tamanna zawala ni'matil ghairi, itu adalah mencita-cita menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Yuzilud dina asyariah, yang bisa menanggalkan daripada dengki itu agama seseorang juga. Menghilangkan amal dan juga bisa menghilangkan agama seseorang dengan perlahan-lahan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, iyyakum wal hasada, ay utrukil hasada, jauhilah oleh kalian karena Nabi akan hasud itu. Fa innal hasada yaqulul hasanati, maka semuanya namanya hasud itu memakan segala macam amal kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana memakan oleh api akan kayu. Yang kayu diadang, api bakalan habis. Senjata kayak habis kayu, yang api, sehingga tidak habis.
Rawahu Abu Dawud. Qala syair, ada yang berkata penyair, min bahril mutaqarib, daripada bahar mutaqarib. Ala qalla liman bata li hasidan, atadri ala man asa'tal adama. Ala, dengarkanlah. Kul, katakanlah bagi orang yang bermalam-malaman dalam hatinya hasidan, punya sifat hasud. Atadri, apakah kau tidak tahu, kata penyair, alaman asa'ta, atas orang yang kau jahatkan sifat hasud itu, al-adab, akan adabnya. Artinya engkau musuhnya dengan siapa? Sama dengan kau musuhi orang yang memberi daripada nikmat itu. Asa'ta ala Allahi bi'fi'lihi, engkau telah berbuat jahat atas Allah Ta'ala fi fi'lihi, pada pekerjaannya. Yang bernikmat itu Allah Ta'ala, sama engkau memusuhi Allah Ta'ala, masuk tadi. Idza anta lam tarda li ma wiba, apabila adalah engkau tidak senang bagiku ma wiba, apa yang telah diberikan. Fajazaka rabbi bi an zadani wa sudda alaika wujuhan talabi, maka cukuplah Tuhanku itu bi an zadani, bahwa menambahkan sedikit daripada penghasilan atau rezekiku tadi. Wa sudda, dan menutupi alaika atas engkau wujuhan talabi, akan tidak ada jalan bagi orang yang hasud. Jadi orang hasud diadakan aja. Sampai bila hasud aja tuh bisa juga minyak rumah. Sejutulai kayak makan mandai, kayak hari pasti makan mandainya. Mulailah. Ada mulai mandai. Masih kalah semingguan sama aja tiap hari. Sangat polos. Kemudian lagi diulang masak asam, diulang. Sampai ulang itu aja, sampai ulang juga. Sampai menambahi pidana. Wattama'u yuzilul hayat, wal ghibatu tuzilul amal as-salihat. Yang namanya daripada al-ghibah, tuzilul amal as-salihat, yang bisa menghilangkan segala macam hasil amal-amal solih. Ini hasil amal-amal solih yang kita jauhi bisa hilang dengan sebab ada ghibah. Wal ghibatu bi kasril ghaini ayyul syahsu musawil insani fi ghibatihi wa hayyihi. Yang namanya ghibah itu menyebutkan seseorang bukan orang tidak ada di tempat. Jikalau ada orang di tempat, maka namanya buhtanun, itu adalah membantah. Buhtan atau mengada-ada, itu orangnya ada. Wa idrajahu biha bahwa syadqun, apalagi berhadapan dengan wajahnya, maka dinamakan syadqun, cacian atau makian. Ini ghibah itu orang disebutkan tidak ada. Kalau orang yang berhadapan dinamakan syadqun, cacian. Kalau orangnya itu hanya datang kemudian mendengar, namanya buhtanun, membantah, melawan. Sama juga dosanya. Sama juga dicatat oleh gerakan bibir kan. Wal maqalatu tasi'atu asyrata, perkataan yang ke-19 ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala arba'atun fil jannati khairun minal jannati nafsuha. Sebenarnya ada 4 macam daripada perkara fil jannati, yang dalam surga nantinya, yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Tidak ada yang lebih baik daripada surga itu sendiri apa? Padahal orang di surga, tapi ada yang baik daripada surga itu. Pertama, al-khuludu bil jannati khairun minal jannati. Orang yang sudah kekal di surga lebih baik daripada
surganya itu sendiri. Kekal di dalamnya sudah untung. Apalagi mendapat nikmat. Italatul iqamati, jangan berkepanjangan menetapnya di surga. Un'ima li ahliha, diberi nikmat penghuninya min wujudi nafsil jannati. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha. Yang lebih baik dalam surga daripada surga itu sendiri adalah pelayanannya malaikat dalam surga li ahliha, bagi penghuninya. Khairun, lebih baik, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Fa khidmatul malaikati, maka bermula pelayanannya malaikat, tadullu, menunjukkan ala ziyadati, atas bertambahnya irtifa'i ahli jannah, kedudukan tingginya penghuni surga. Wa jiwarul anbiya'i bi kasril jimi wa dhammiha min qurbihi. Yang ketiga, dekat dengan para nabi dalam surga, lebih baik daripada surga itu sendiri. Mari kita berdoa minta pertolongan nabi dalam surga kita harusnya. Kenapa? Dekat dengan nabi, melihat wajah nabi untuk yang keempat, khairun minal jannati, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah yang sebaik-baik teman kepada Allah Ta'ala, para nabi itu. Yang keempat, walillahi ta'ala fil jannati, ridhonya Allah Ta'ala surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ridhonya Allah, senangnya Allah dari penghuninya. Lianna ridwanallahi ta'ala akbaru, karena bahwasanya keridhaan Allah Ta'ala itu akbar, lebih besar, min jami'i ni'ami, daripada semua nikmat-nikmat yang diberikan. Kalah semua nikmat yang di surga itu, nikmat yang dapat makan makanan yang nyaman-nyaman, buah yang bermacam-macam, dan bapaknya langsung ada nikmatnya, langsung muncul, langsung ada di hadapan. Kalah dapatnya ridhonya Allah Ta'ala. Wa arba'atun fin nari syarrun minan nar, ada 4 macam yang adalah di dalam neraka itu jauh lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Pertama, al-khuludu fin nari syarrun minan nar, kekal di dalam neraka lebih jahat dari neraka itu sendiri. Ada singkat luaran dalam situ hanya begini. Fatauqih, kenapa kekal? Asyadu ala ahliha, karena lebih bersangat siksa atas pulangnya, midukhuliha, dari memasukinya. Wa tauqihul malaikati al-ghifara fin nari syarrun minan nar. Yang kedua adalah celaan, ejekan malaikat kepada orang-orang yang kafir dalam neraka, adalah jauh lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Kenapa? Karena orang kafir itu sudah dijadikan Allah dalam Al-Quran khalidina fiha abada, kekal dalamnya. Batawbih, celaan, wa tamyir, kejelekan, wa tahdhir, kemudian lagi ancaman, wa tahdhir, itu khusus dalam neraka. Wa jiwaru syaitani fin nari syarrun minan nar, dekat atau bertetangga dengan syaitan dalam neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Kita tanya syaitan, syaitan ini wanita menangkap tayangan pada tiga jelek itu sudah dalam neraka. Bantah tengok syaitan memang iblis tayangan itu yang ketiga. Wa ghadaballahi ta'ala bin nari asyad syarrun minan nar. Yang keempat, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka lebih jauh jeleknya daripada
murkanya Allah, dari murkanya Allah Ta'ala. Wa 'ala Allahi ta'ala la yubaluna min dukhulin nar idza hasala ridwan min Allah Ta'ala. Adapun orang yang sudah ditentukan Allah Ta'ala, mereka tidak peduli min dukhulin nar. Apabila ada orang yang sedang masuk neraka, idza apabila hasil dari mereka karena Allah Ta'ala, fal hiyyat wal aqaribu fid nari la tata'allam biha. Orang yang masuk, orang yang beriman, orang Islam masuk neraka misalnya, kemudian disiksa oleh ular-ular dan kalajengking fitnari dalam neraka itu, la tata'allamu biha, niscaya tidak mempedulikan daripada siksa dari ular dan kalajengking itu. Kenapa? Karena mereka tidak lama-kelamaan nantinya akan dikeluarkan dari neraka itu. Orang yang beriman. Tapi pada saat sakitnya, pada saat perginya bertahun-tahun, pada saat daripada wisanya berabad-abad. Wal maqalatu asyrun, dan sekali kemudahan Allah Ta'ala. Terus kita Allah Ta'ala mati musuh-musuh dijauhkan dari soal yang ada kita dikuburkan bersama Rasulullah dan kita tidak mematikan Allah sebelum daripada berzarahi menghadap Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa taqina bihi wa ala tawil wa baqina bihi wa ala taqina bihi wa ala tawil rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bihi wa lil amati wa la tasdiq wa wasi'ahu ilmuhu. Tak keluar langsung gue ya. Tahu tiga. Tahu dia tak keluar langsung tak kasih kun. Ya. Jalan aja kalau sananya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة